Adapun yang kedua, apakah mesti jalur kewalian itu melalui thariqah sufi? Ya, thariqah itu banyak. Ada thariqah yang tertulis di dalam kitab, ada yang tidak tertulis dalam kitab. Makanya at-tariq ilallah, at-turuq ilallah, jalan-jalan menuju Allah itu adalah bi'adadi anfas al-ibad. Ya, sebanyak nafasnya hamba-hamba Allah, sebanyak jiwanya hamba-hamba Allah. Maka sebenarnya secara prakteknya tidak mesti seseorang bertorikot, karena banyak juga orang bertorikot nggak jadi wali, justru sibuk mikirin kemursidan, sibuk mikirin wakil talqin, siapa pelanjut masa depan, akhirnya berebut menjadi ganti syekh, ya katanya bertorikot sibuk zikir, ini malah sibuk mikir organisasi kelanjutan bagaimana. Jadi belum tentu, bahkan kadang-kadang ada persoalan terselubung kebusukan yang susah dideteksi di dalam diri seseorang yang belajar tarekat kalau dia sudah mulai mengintip, melirik persoalan-persoalan kepemimpinan tarekat. Ya, artinya ada ambisi yang terselubung. Jadi belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Jadi tidak mesti tarekat yang resmi. Bisa jadi tarekat yang mastur. Ya. Maka jalan kepada Allah ini ada yang jalurnya masyhur, nah ini pakai tarekat mu'tabarah, ada yang jalurnya mastur. Nah, misalnya jalur-jalur tarekat Khidiriyah, tarekat Nabina Al-Khidir alaihi salam, itu kadang-kadang malah nggak terkenal. Tapi yang diurus adalah kolbu seseorang, biar tidak sibuk dengan kolbu orang lain. Tidak sibuk dengan urusan orang lain. Dia sibuk bagaimana membenarkan kolbunya, baru bisa membenarkan kolbu orang lain. Ujiannya Nabi Musa kan itu. Nabi Musa karena prototipenya adalah prototipe ahli hukum sebagai hakim dan qadhi, ini selalu mencari celah di mana nih kesalahan orang. Misalnya begitu. Itu terbawa walaupun beliau hatinya bersih, tapi karena tuntutan tugas beliau, akhirnya beliau memandang orang secara fisik, karena hukum itu objeknya fisik. Maka Allah utuslah perintah kepada Nabi Musa agar berguru kepada Nabi Khidir supaya nanti merubah paradigmanya. Yang tadi hanya melihat yang zahir, sekarang mulai melihat yang batin. Nabi Khidir melakukan apa, jangan dipandang zahirnya, dipandang batin. Ya, nah ini tarekat yang boleh kita sebut informal. Jadi tidak mesti dengan tarekat-tarekatnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari melalui chat juga dari Bapak Subangbang. Pertanyaan pertama, ini ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama adalah amal atau doa apa yang agar selalu atau banyak husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah sudah ada buku terjemahan dalam bahasa Indonesia mengenai sejarah Al-Qur'an yang lengkap mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, penambahan titik, penambahan harokat, penambahan tulisan basmalah di setiap awal surat, pembagian juz, pembagian tada'ain, sampai lengkap seperti yang kita temui sekarang. Kira itu, Ustadz. Ya. Apa amalan yang bisa membuat kita tidak berburuk sangka ya? Sama dengan yang tadi dan pertanyaan awal sebenarnya, kita membersihkan sesuatu itu tergantung kotorannya. Jika kotorannya di luar, maka yang dibersihkan di luar. Jika kotorannya di dalam, maka cara membersihkannya dengan cara membersihkannya dari dalam. Karena buruk sangka itu adanya dalam paradigma berpikir, maka yang dibersihkan cara berpikirnya. Jika dimulai dari kolbu, dari hati, berarti hatinya sedang keracunan hasad. Maka yang dibersihkan kolbunya. Kolbu ini, ya, cara membersihkannya adalah dengan zikrullah. Inilah yang disebutkan dalam asar riwayat Imam Al-Baihaqi, sanadnya hasan. Likulli syai'in siqalah. Ala fa inna siqalatal qalbi dzikru. Segala sesuatu ada pembersihnya.
Pembersih kolbu adalah zikrullah. Zikir yang mana? Karena zikirnya, karena persoalannya ada pada batin, maka zikirnya batin. Persoalannya khafi. Khafi itu samar, tidak tampak, tidak terlihat geraknya secara lisan. Maka zikirnya pun ada di dalam kekhafian itu, kelembutan, kesamaran itu. Maka carilah guru yang ada di sekitar Bapak, ya, yang mengajarkan zikir khafi, zikir kolbu, yang mata kan dipejamkan di situ, lidah dikunci, lalu kolbu kita menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, sehingga nama itu memenuhi kolbu, lalu hilanglah kotoran-kotoran. Wallahu a'lam. Nah, kalau tentang buku sudah banyak ya, tinggal cari di Tokopedia dan segala macamnya. Sudah ada yang online setahu saya, ada yang terpisah, ada yang gabungan ya. Kalau di tempat saya ngajar, IIKI misalnya, ada dosen yang khusus nulis rasem. Rasem itu sejarah penulisan, ada 6 karakter penulisan khat itu, kaligrafi itu, wawunya bagaimana, ininya dan segala macamnya. Ya, lebih kurang ada 6 kaidah itu ditulis oleh salah satu dosen senior kita. Kemudian juga ada yang ditulis dalam bahasa Indonesia, ada yang terjemahan, itu sudah banyak. Silakan dicari. Ilmu hadisnya ada, ilmu Al-Qur'annya banyak. Ya. Allahu a'lam. Baik, baik, jazakallah Ustaz. Berikutnya pertanyaan lanjutan dari Bapak Yayat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Apakah syirik khafi bagian dari dosa sementara dia tidak menyadarinya gitu Ustaz? Syirik khafi. Syirik khafi yaitu riya, termasuk kibr, sombong, itu bagi saya termasuk syirik khafi ya. Itu bagian dari dosa besar. Namun dia tidak tampak. Nah, masalahnya dia nggak tampak. Apa akibatnya nanti, teman-teman? Masih ingat hadis riwayat Imam Muslim? Nanti ada 3 golongan datang kepada Allah membawa amal-amalnya. Golongan pertama ulama, bawa ilmunya, bawa bacaannya. Tapi Allah mengatakan, kadzabta, kalian bohong. Kalian ini berilmu, kemudian mimpin sholat, ngajar orang, tapi karena ingin dipuji dan ingin disebut orang alim. Jadi dia belajar, ngajar, pengen debat aja isinya. Ya, pengen nunjukin anak alim. Ya, saya orang alim, ini bahaya. Ya, saya minta ampun kepada Allah jika dulu, bahkan sekarang, itu terbersit. Dan semoga kita juga dijaga semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, teman-teman, rasa ini ya nggak mungkin diobati dengan istighfar biasa. Istighfarnya harus luar biasa. Dia harus diobati dengan istighfar batin. Maka Nabi itu kalau istighfar bukan dari dosa fisik, karena Nabi nggak punya dosa fisik. Apa kata beliau? Ini coba lihat di hadis Bukhari. Innahu la yughamu ala qalbi. Sesungguhnya ada ghain yang meliputi qalbuku. Ghain ini artinya cahaya yang meliputi, cahaya yang menyilaukan qalbu Nabi. Fa astaghfirullah wa atubu ilaih 70 marrah. Maka aku minta ampun kepada Allah 70 kali dan bertobat kepadanya. Jadi Nabi itu nggak pernah berdosa secara fisik. Tapi beliau menganggap jika kolbunya tersilaukan oleh selain Allah, walaupun itu terpuji, maka beliau minta ampun 70 kali. Sesaat saja kolbunya berpaling sedikit atau ketutup sedikit dari mengarah kepada Allah, Nabi itu istighfar. Ini istighfarnya para anbiya, para aulia. Mereka meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa batin. Jadi teman-teman, coba amalkan itu ya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku minta ampun ya Allah dari dosa batin, dosa yang kemudian membuat noda hitam di hatiku. Jadi istighfar itu bukan lafaznya yang penting, astaghfirullah, bahasa Arabnya fasih, enggak. Tapi pengakuannya penting. Pertobatan itu enggak mesti dengan mengatakan aku tobat ya Allah. Gitu. Kadang-kadang ada orang yang tobat itu cukup dengan mengatakan aku bersaksi. Contohnya Imam Asy'ari dulu kan berpolemik dengan banyak kelompok, termasuk Ibnu Taimiyah. Lalu mereka mengatakan ketika mau meninggal, asyhadu anni
la ukaffiru ahadan min ahli al-qiblah. Aku bersaksi tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblah, orang-orang yang masih Islam. Ini juga disebut taubat. Cuma orang yang nggak ngerti itu dianggap, oh ini nggak ada kalimat taubatnya. Nah ini mereka nggak paham. An-nadamu taubah, penyesalan itu taubat. Nah mereka menyesalinya lalu memperbaikinya dengan kalam tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustadz. Ini bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Buya, bisa raise hand. Kemudian kita lanjutkan lagi pertanyaan melalui chat room. Berikutnya dari Bapak Ibu Etira. Assalamualaikum Buya. Mohon dijelaskan terkait hadis 73 golongan. Ada yang mengatakan itu terjadi di era Imam Mahdi. Itu mungkin bagaimana menurut pendapat Ustaz? 73 golongan itu hadisnya ada di hadis Abu Dawud, hadisnya sahih. Lalu beliau menyebutkan di situ, Nabi ditanya, semuanya masuk neraka kecuali satu, siapakah wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, itulah al-jamaah. Jamaah ini bukan jamaah pengajian, tapi al-jamaah adalah jamaatul muslimin. Adalah semua orang Islam yang masih mau menjaga lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan tidak mengkafirkan sesama mereka. Nah, maka kalau atau minimal membid'ah-bid'ahkan sesama mereka. Nah, mereka jamaah ini kan kelompok yang hatinya berislah. Orang tidak mungkin bersatu, tapi bisa islah kalau. Nah, inilah mereka. Di hadis Imam Tirmizi dikasihkan karakter kedua. Ma'ana alaihi washabi. Yaitu kelompok yang ikut aku dan ikut sahabatku. Kenapa nggak cukup aku? Karena Nabi ingin menyebutkan sanad. Bagi yang tidak ketemu aku, ketemu sahabatku. Ini kalau diteruskan, kalau nggak sahabatku ya tabi'in, nggak tabi'in ya seterusnya. Ini yang disebut silsilah sanad. Sekarang hadis itu disalahpahami oleh kelompok tertentu yang tidak punya sanad. Dikira dia ahlus sunnah tanpa mempunyai sanad silsilah kepada Rasulullah SAW. Apakah itu di zaman Mahdi? Enggak. Justru di zaman Imam Mahdi kalau sudah muncul, maka yang terjadi nanti adalah persatuan semua golongan ahlus sunnah, semua golongan umat Islam. Di luar itu akan jadi barisan itu dua aja, barisan Mahdiyin, barisan Dajjal. Maka barisan Mahdiyin adalah orang-orang yang salamatus sadar. Barisan Dajjal ini walaupun berkopiah, walaupun berserban, tapi jika mereka tidak salamatus sadar, nggak akan bisa membaca pergolakan penyimpangan di masa-masa itu. Ya. Jadi di zaman Imam Mahdi semuanya jadi satu lagi. Nah, di zaman kita inilah terjadi 73 golongan. Ya. Kira-kira begitu teman-teman. Baik, Buya. Berikutnya kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan ini dari chat yang sudah masuk. Kita baca satu-satu berdasarkan urutan. Jadi ini berikutnya dari Bapak Ahmad Guntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Bagaimana caranya agar bisa bertemu dengan atau mempertemukannya dengan mursyid kita? Lalu sebelum bertemu dengan mursyid, bolehkah mengamalkan sholawat wahidiyah yang didapat secara online tanpa pengijazahan? Iya. Kira gitu, Ustaz. Sholawat wahidiyah, yaitu salah satu sholawat yang sebenarnya sholawat tentang boleh disebut memurnikan tauhid ya, yang diilhami seorang wali Allah dapat ilham ini, kemudian dia menyebutnya sholawat wahidiyah. Bolehkah ngamalin ini secara online? Kalau sholawat boleh, tapi kalau zikir-zikir yang khusus, saya harapkan harus dapat ijazah dari guru. Jangan ngamalin online, hatta online lewat saya jangan diamalin. Kecuali yang udah pernah ketemu dan kita bimbing langsung, kita izinkan langsung untuk mengamalkan zikirnya. Apa amalan supaya ketemu mursyid ya? Ketemu mursyid itu pertama rohani, yaitu istikharah. Yang kedua istisyarah, minta isyarat, minta bermusyawarah dengan ahlinya. Berarti akal sehat dipakai. Nanti Allah akan bimbing supaya bertemu dengan mursyid yang tepat untuk kita, insya Allah. Ya, mursyid ini jangan diartikan hanya orang-orang yang ada di surau-surau tertentu, ya, zawiyah-zawiyah tertentu. Kadang-kadang
mereka tidak terlembaga dalam bentuk satu surau ya, karena mereka nggak mau terkenal misalnya, atau nggak mau repot dengan buat ini dan itu, bisa jadi kita dipertemukan dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Salat istikharah lalu musyawarah dengan orang. Baik, Bu ya. Berikutnya ada yang sudah resen dari Ummu Hafiz. Pada Bapak Ibu Ummu Hafiz, silakan dibuka mic-nya untuk bertanya langsung pada Bu ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ikut kajian Buya pagi ini. Sebetulnya banyak yang ingin saya tanyakan ya. Cuman ini yang paling penting saja saya tanyakan. Saya sudah berdoa ya supaya dapat mursyid itu. Tapi sepertinya belum ada mungkin belum diijabah atau gimana. Saya malah bermimpi beberapa kali, di dalam mimpi saya itu bermimpi Buya gitu. Apakah itu suatu pertanda bahwa Buya itu adalah calon mursyid saya gitu ya? Karena saya jauh di Palembang. Jadi saya sempat kepikiran apakah saya harus bertemu dengan Buya gitu. Itu gimana Buya? Baik. Apakah bisa mimpi jadi isyarat, barangkali itu ya pertanyaannya ya. Betul, mimpi bisa jadi isyarat karena juz'un minan nubuwah, salah satu warisan kenabian. Tapi mimpi ini harus di cross check lagi. Kalau thariqat saya gampang, Hafiz, thariqatnya ngaji. Mau ngaji, walaupun apakah itu online ataupun offline, maka sudah masuk thariqat saya. Thariqat saya thariqat ta'lim, ngaji kitab, ngaji akidah, ngaji hadis, ngaji fikih, ngaji aja. Zikir itu salah satu praktek pribadi. Nanti di zaman ini orang itu tidak lagi dinilai dari kuantitas amalnya, tapi nanti dari kualitas knowledge-nya, kualitas ma'rifatnya. Betul amal itu penting, tapi berilmu itu kan juga amal. Amalnya orang kalau sudah mengerti suatu ilmu, maka satu nafasnya pun Allah pandang lebih mulia daripada 1000 kali nafas tapi dalam kejahilan, ketidakilmuan. Apakah itu pertanda berguru kepada saya? Ya mungkin karena sering nonton videonya jadi masuk ke alam bawah sadarnya. Belum tentu juga itu saya jadi mursyidnya ya. Di sana di Palembang saya rasa masih banyak guru-guru yang bisa dijadikan panduan ya. Ada sahabat saya, murid Habib Umar, Ustadz Idris namanya, punya pesantren di sana. Ada juga Kiai Haji Nawawi ya, ahli Quran, murid dari Kiai Zain Syukri. Coba cari murid-murid Kiai Zain Syukri. Juga ada para habaib, dan ternyata Palembang ini boleh disebut pabriknya habaib lah. Coba dekati mereka, siapa tahu nanti ketemu wali-wali yang mastur, wali-wali yang tersembunyi. Saya yakin di sana masih ada. Ya. Wallahu a'lam. Silakan dicari Hafiz. Baik, jazakallah Ustadz. Kemudian kita beralih lagi ke chat room kita. Ini dari Bapak Muhammad Abton. Pertanyaannya adalah, salah satu buah dari Qalbun Salim adalah memandang semua orang dengan ainur rahmah. Mohon tips dan nasihatnya agar kita bisa menata hati kita untuk bisa seperti itu, termasuk kepada orang yang secara johir adalah pelaku maksiat dan juga orang yang berbeda pemikiran dengan kita. Masya Allah. Ya betul. Jadi salamatus sadar nanti akan mengarahkan kita memandang siapa saja dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Teman-teman, kenapa Allah Ta'ala selalu memulai ayat Al-Quran, surah Al-Quran, kecuali surah Al-Bara'ah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tradisi ahli zikir, ahli ma'rifat asma'ul husna, dan ahli bahasa, Rahman itu tambahan dari kata Ra, Ha, Mim, itu ada 2 huruf, alif dan nun. Ziyadatul mabna, ziyadatul ma'na. Bertambah
hurufnya bertambah makna. Kalau rahim, ha, ya, mim. Cuma ada satu tambahannya, yaitu ya. Maka ulama ahlul lughah sepakat, ahli bahasa. Rahman adalah ar-rahmah li jami'i makhluqatillahi tabaraka ta'ala. Rasa sayang, rasa simpati, empati kepada semua makhluk Allah. Mau dia mukmin, mau dia kafir, mau dia asi, pemaksiat, mau dia muti', orang yang taat. Adapun yang rahim ini khusus kepada hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang percaya dan yakin kepada Allah. Maka bawalah nama Rahman, pandanglah semua makhluk dengan nama Rahman. Bawalah nama Rahim, maka kita akan menyayangi semua orang beriman, walaupun beda faham dengan kita. Nah, prakteknya gimana? Prakteknya mudah. Misalnya, ketika saya atau kita melihat orang bermaksiat, kita bawakan diri kita. Oh, sekarang dia yang maksiat, siapa tahu besok saya maksiat seperti dia. Nggak niat, cuma kan kita nggak tahu. Orang bermaksiat itu bukan karena dia niat, tapi karena ada kesempatan, karena ada celah. Jadi orang itu kalau mau maksiat kan nggak perlu aku berniat bermaksiat, kan nggak perlu pakai usolli dan nawa itu. Tapi di mana ada celah dia akan masuk. Betapa banyak sekali orang-orang yang sok suci, dia membenci para pemaksiat. Semua yang dibenci dari orang itu terjadi padanya. Dia benci ngeliat ada orang suka mojok, suka berkhalwat, ya, bersama lawan jenis. Lama-lama besok dia yang begitu. Dia benci ngeliat ada orang begini, begitu, besok ya. Itu akan terjadi terus. Kalau orang sama saudara itu memandangnya tidak ada beban. Nah, inilah yang terjadi pada kebanyakan sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka mendapatkan jaminan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita diam, kita nggak diam. Ya. Maka seorang nahi mungkar, orang-orang yang ingin memberantas kemungkaran, itu dalam tradisi ahli kolbu, itu ada punya syarat yang berat. Apa syaratnya? Di kolbunya ingin menyampaikan rahmat kepada orang yang pelaku kemungkaran itu. Bukan kebencian. Hari ini yang berkembang, kalau kita mau sweeping, kita mau nahi mungkar, memberantas kemungkaran, yang ada tuh kayaknya kebencian. Dan pelaku nahi mungkar ini, yang melarang kemungkaran ini kayaknya menjadi orang yang paling suci gitu. Dan ini yang tidak boleh. Banyak nanti dunia ini kan masanya berbolak-balik aja. Al-yaum nudawiluha bainan nas. Ya. Hari masa itu putar-putar aja. Maka teman-teman, kalau sekarang sudah beramal soleh, jangan merasa aman dulu. Siapa tahu besok enggak. Sekarang enggak maksiat, jangan aman dulu. Siapa tahu besok terjebak di situ. Jika Allah sayang kepada seorang hamba yang taat, tapi hamba ini merasa suci, maka Allah skenariokan dia terjebak maksiat sehingga dia hilang rasa sok sucinya. Biasanya begitu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah, Buya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Tati Mujio. Ini terkait dengan ini Ustadz, pakaian akhwat yang serba hitam, yang mana ini dulu juga dipakai oleh Sayyidatuna Fatimah. Kemudian ada keterangan atau ada tulisan bahwasanya kalau dia bertobat dengan menggunakan pakaian warna lain selain hitam, itu akan berdosa gitu, Buya. Jadi di sini ada perdebatan, mohon pencerahannya dari Buya terkait warna ini. Iya, Islam bukan agama warna. Islam itu kalau untuk pakaian menutup aurat, itu yang paling inti. Jadi ini coba dihafalkan, pakaian syar'i itu bukan masalah warna. Tapi pertama, menutup aurat. Yang kedua, tidak ketat. Yang ketiga, tidak transparan. Dan yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis. Itu versi guru saya, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, yang dulu sering diundang ke Usuluddin, ya.
Nah, kita tambahkan yang kelima, tidak tasyabbuh, tidak menyerupai simbol-simbol agama tertentu. Ya. Yang kelima, ini versi tambahan dari saya. Maka di situ tidak ada persoalan sekedar warna. Nabi pernah ngomong warna itu cuma beberapa kali. Misalnya Nabi melarang para sahabat mirip dengan para biksu, para pendeta. Itu emang ada. Nah, cuma itu tidak jadi concern. Yang concern beliau adalah menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai lawan jenis. Ini yang paling inti. Mungkin teman-teman pernah ziarah atau melancong ke Istanbul. Di situ ada museum baju-baju para sahabat yang dulu diselamatkan oleh Turki Utsmani saat Saudi yang waktu itu beraliran Wahabi menggila tanda kutipnya, mau memberantas, membakar semua peninggalan Rasulullah. Itu diselamatkan oleh pemerintahan Turki. Antum kalau lihat di sana itu ada jubah Fatimah, warnanya seingat saya bukan hitam, ya. Coklat atau sejenisnya, ya. Apakah karena sudah lama jadi coklat? Saya nggak tahu juga, ya. Orang Arab punya tradisi perempuan itu pakaiannya cuma dua aja, hitam dan hitam lagi. Ya, nggak ada putihnya, nggak ada lain-lainnya. Kalau Indonesia kan karena negerinya banyak warna, banyak pohon, banyak, masya Allah lah, ya. Maka di sini kemudian terbentuklah budaya berpakaian yang berwarna-warni. Nah, warna ini yang penting nutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, tidak menyerupai lawan jenis di komunitas atau di tempat itu, dan tidak menyerupai agama tertentu di tempat tersebut. Maka itu sudah disebut pakaian syar'i. Jadi bukan masalah pakai baju selain warna hitam, itu haram, ya. Namun banyak perempuan, saya tanya, nyaman pakai baju hitam, ya. Misalnya, mungkin teman-teman pernah mendengar Dian Pelangi, itu ibunya ngobrol dengan saya dulu, ya, jauh sebelum pandemi, itu nyaman kalau pakai baju hitam. Dan itu bajunya agak lebar. Apa kata beliau, nanti kalau masuk jam sholat, saya tinggal sholat, Ustaz. Sangat simpel, berpikirnya simpel, bukan karena macam-macam. Jadi doktrin kita tidak masalah warna, tapi masalah yang 5 tadi. Semoga itu bisa dihafalkan, ya. Baik, jazakallah Ustaz. Kemudian ini pertanyaan dari Bapak Ibu Ramdan Nurisa. Assalamualaikum Buya. Mau tanya, saya pernah amalkan Asmaul Husna sejak tahun 2017. Ketika amalan itu saya merasakan dekat dengan Allah. Apa yang saya lihat selalu menjadi tafakuran saya. Keanehan yang saya alami banyak, sehingga saya sangat senang sekali mendengar ceramah dari Buya. Karena pernah saya alami rasa rindu saya kepada asma Allah sangat melekat, sehingga saya tidak pernah putus itu sampai sekarang. Pertanyaan sekarang, saya seakan akan jauh dengan Allah, perasaan semakin jauh. Dulu saya pernah amalkan itu karena tersambung dengan guru. Sekarang saya rindu sekali dekat dengan Allah di mana masa dulu, yang dulu gitu Ustaz. Saya ingin kembali lagi ke masa dulu, apakah saya harus masuk ikut tarekah Buya agar hati kami sampai kepada Allah? Terima kasih Buya. Masya Allah. Ya. Tarekah saya lah gitu, ya. Ada hadis qudsi, Allah berfirman, Ana ma'ahu idza dzakaran. Aku bersama hambaku jika dia menyebut. Ada hamba Allah yang menyebut dengan nama, ada yang menyebut dengan sifat, ada yang menyebut dengan zat. Asmaul Husna adalah memanggil Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan asma-Nya. Siapa saja yang mendawamkan, mengkontinyukan satu nama saja dari Asmaul Husna, apalagi semuanya, maka Allah akan memberikan rasa kedekatan itu di dalam diri. Lalu, mungkin mursyid sudah jauh atau sudah meninggal, ya. Apa yang harus dilakukan? Imam Sya'rani menjelaskan dalam kitab beliau, ya, Qawaid Tasawuf, kalau guru kita meninggal, itu Al-Anwar Qudsiyah yang nama kitabnya, kalau guru meninggal kita merasa belum bisa mandiri, maka wajib berguru lagi, cari guru. Nggak mesti berguru kepada saya, carilah guru yang paling mudah diakses, yang paling mudah ditemui di tempat bapak penanya, ya. Dan nggak mesti berguru, karena
ahli-ahli zikir itu nggak pernah rebutan murid. Nah, nggak boleh rebutan murid malah. Murid dan guru itu jodoh-jodoh juga. Ya, kalau dia ke kita, ya kita terima. Kalau ke yang lain, kita bersyukur. Kenapa? Tugas kita berkurang. Tugas kita Allah ringankan. Jadi istikharah saja, walaupun jauh, tapi kalau memang kita takdir berjodoh guru murid, insya Allah ruh itu kan tidak terhalang oleh jarak, tidak terhalang oleh tubuh fisik. Dia akan bersama. Anta ma'aman ahbabta. Begitu kata Nabi ke orang Arab yang mengeluhkan nanti dia masuk surga, Nabi masuk surga, Nabi surganya surga yang tinggi, dia surganya rendah. Apa kata Nabi? Anta man ahbabta. Kamu, ruhmu, jiwamu akan bersama yang kamu cintai. Nah, maka cintai Nabi yang jauh dari mursyid, banyakin sholawat kepada Nabi. Nanti sholawat ini akan membimbing kita untuk ketemu orang-orang yang mencintai Nabi, orang-orang yang diridhoi Nabi, sehingga sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Buya. Ini masih ada pertanyaan, beberapa pertanyaan lagi. Kembali dari Ustadz Muammar, Bapak Imam kita. Assalamualaikum Buya. Semoga Allah melindungi Buya selalu. Amin. Amin. Buyakum Habib. Bagaimana sikap kita ketika kita bertemu dengan orang yang buruk akhlaknya? Terkadang kita merasa malas atau enggan gitu, Buya. Apakah itu ada kholal juga di dalam dadanya? Iya, tinggal ditanya, kenapa kita merasa enggan? Apakah enggan merasa lebih baik darinya? Nah, ini bahaya. Tapi kalau enggan karena merasa tidak sanggup untuk meluruskannya, atau merasa saya khawatir, ya, saya pun tidak bisa menyelamatkan diri saya dari karakter buruk dia, nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau karena merasa diri kita lebih baik, lebih sahih, ini hati-hati, ini sombong yang terselubung. Orang yang merasa suci itu sebenarnya sombong yang terselubung. Ini bahaya juga, ya. Sama kayak tadi pertanyaan memandang orang yang maksiat. Orang-orang yang maksiat itu kan sebenarnya dia pengen keluar dari maksiat. Orang yang banyak berbicara untuk hal-hal yang nggak penting, dia akan yatamanna kulla yawm ayyakuna qalilal kalam. Orang yang banyak ngomong yang nggak penting, itu sebenarnya dia berangan-angan. Kapan ya saya ngurangin ngomong? Orang yang bermaksiat itu, selesai dia maksiat, dia akan menyesal. Ya Allah, kenapa saya begini lagi? Tanya semua orang yang maksiat. Nah, walaupun dia bergelimang, kayaknya udah nggak ada lagi pisah jarak antara dia maksiat. Setiap hari, kolbunya itu menjerit. Kira-kira siapa yang bisa mendengar jeritan dia itu? Nah, ini yang akan kemudian membuat kita bisa terbuka kepada mereka. Jadi jika kita sebagai sosok guru, maka selamatkan diri kita dan bimbing mereka. Tidak perlu dengan menggurui, tapi dengan cara memberikan hal yang baik. Kita tetap sapa. Ya. Nah, disebutkan oleh Imam Mu'tazilah Skandari dalam kitab Lataiful Minan, guruku Al-Mursi itu kalau kedatangan tamu kadang-kadang aneh. Apa kata beliau? Pernah ada seorang yang kelihatan soleh secara kasat mata, tapi beliau nggak tanggapin secara serius, nggak terlalu hangat sambutannya. Beliau tetap disambut, tapi tidak disambut secara hangat. Tapi ada orang yang pelaku maksiat, itu malah kemudian diberikan posisi yang spesial oleh Imam Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi kemudian ditanya oleh murid-muridnya, wahai Tuan Guru, apa gerangan? Ini kan pemaksiat. Sedangkan ini ahli taat. Depan beliau, yang ahli taat ini, dia merasa dirinya suci dan sok taat. Sedangkan pemaksiat ini, dia merasa dirinya hina di hadapan Allah, dan jika dia datang ke majelis kita, dia merasa dia yang paling hina di majelis itu. Maka aku memuliakannya. Lebih kurang begitu. Ya. Siapa tahu mereka seperti itu. Ya wallah. Baik, Bu ya. Di sini di chat ada sekitar pertanyaan 1, 2, ada 3 lagi. Kemudian dari Umu Hafiz, tadi sudah bertanya langsung, kita loncat ke Bapak Ibu Dianugraha. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam.
Saya selama ini berguru kepada ustadz yang mengajarkan zikir, tapi beliau tidak bersanad. Beliau mengatakan susunan zikir didapatkan secara khatir, ilham melalui jalur goib. Zikir-zikir tersebut berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Apakah saya boleh tetap mengamalkan zikir tersebut, Buya? Masya Allah. Jadi ada guru yang dapat khatir, yang dapat ilham. Insya Allah nanti jam 9 ada majelis juga, nanti nyambung dengan masalah ini. Nanti saya jawab nanti aja kali ya. Kalau ada orang dapat ilham, dapat khatir, ini boleh nggak dipakai? Insya Allah nanti jam 9 kita jawab. Insya Allah. Baik, Bu ya. Itu jam 9 di Zoom online juga. Oh, Zoom Ya. juga. Ya. Baik. Berikutnya dari Bapak Ibu Toru, Abu Faizan. Assalamualaikum, Bu ya. Salam. Amalan apa yang harus kita lakukan agar dikaruniai anak yang banyak dan soleha? Saat ini saya baru punya anak usia 6 tahun. Ingin sekali menambah anak, minimal satu lagi agar anak yang sekarang ada temannya. Kira-kira begitu, Bu ya. Biar anak banyak ya. Iya. Bagus ini, Bu ya. Uminya harus banyak kali ya. Jika persoalannya medis, lakukan usaha medis. Jika persoalannya ruhani, ya berdoa seperti berdoanya Nabi Zakaria, Rabbi la tazarni farda. Ya Allah, jangan biarkan aku, keluargaku kesepian. Kan gitu terjemahnya lebih kurang. Jadi bukan dengan memperbanyak uminya. Itu alternatif berikut. Ya nggak ada lagi, cuma itu ya, doanya itu secara, kalau nggak ada baru silakan mau ziyadah, mau nambah, itu urusan lain. Baik, Bu ya. Berikutnya dari Bapak Ibu Cak Munib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta ayah menggantikan beliau sebagai mursyid, sementara saya belum 1 tahun zikir thariqah kepada beliau. Zikir saya pun belum istiqomah, masih bolong-bolong tiap harinya. Jadi bagaimana sebaiknya, Bu ya? Ya, bagus. Perasaan begini itu bagus. Perasaan merasa tidak pantas, ini harus dijaga. Tapi jangan berlebihan juga. Kalau merasa tidak pantas, lalu kemudian terlalu lebay diinin, akhirnya muncul adalah kita tidak bergerak. Harus ada antara khauf dan raja. Ya. Antara rasa takut, rasa harap, ini harus ada keseimbangan. Apa yang harus dilakukan? Tanya lagi ke ayahandanya. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin barangkali persoalan hampir semua calon-calon penerus kemursyidan itu persoalan istiqomah. Orang mengira ini masalahnya. Mau istiqomah itu setiap hari harus zikir di jam sekian. Teman-teman, niat hati iya. Kalau seandainya tertidur, seandainya ada kegiatan yang membuat kita terhalang, istiqomah itu nggak harus di jam itu. Istiqomah itu bisa jadi kita ganti satu amalan di waktu lain. Kita ganti. Jadi kapan orang istiqomah? Kalau amalnya ketinggalan, dia qadha. Amalan ketinggalan di qadha. Ketinggalan di qadha. Kalau antum sudah sering mengqadha, nanti sudah masuk ke alam bawah sadar bahwa kita mengistiqomahkan itu. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengucurkan warid. Jadi orang berwirid pada hakikatnya sudah ada warid, sudah ada pemberian rohani ke dalam dirinya. Cuma Allah nunggu dia bermakom pada wiridnya. Apa arti bermakom pada wirid? Dia istiqomah mengamalkan satu amalan. Kalau sudah istiqomah, maka anugerah-anugerah rohani Allah akan kucurkan. Ya. Tinggal perbanyak syukur kepada hamba Allah dengan mengirim Fatihah, tawasulan, dan yang kedua berlatih, terus berlatih. Insya Allah nanti Allah berikan futuh. Insya Allah. Kalau enggak, antum berguru lagi ke orang lain. Karena bukan berarti kita ini dapat ijazah ke mursyid dan lalu kita nggak perlu bermursyid kepada yang lain. Enggak. Di atas mursyid ada mursyid, di atas langit ada langit. Wallahu a'lam. Baik, Bu ya. Ini ada pertanyaan mungkin dari saya satu, dan satu lagi dari chat. Mungkin dari saya dulu, Bu ya. Terkait dengan Salimatul Qadar ini, Ustadz, Bu ya. Bagaimana peristiwa dengan saat Rasulullah dulu dibelah dadanya,
kemudian dibersihkan hatinya, itu apakah kaitannya dengan Salimatul Sa'ad ini seperti apa, dan kita sebagai umatnya dengan melihat peristiwa itu harus seperti apa gitu, Buya. Jazakallah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung Allah yang bersihkan kalbu dengan cara Allah bersihkan selama sebanyak 2 kali. Waktu beliau kecil, umur 5 atau sampai 7 tahun. Dan yang kedua, ketika beliau hendak mau hijrah ke Madinah. Jadi 3 tahun sebelum Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan kalbunya lalu dimi'rajkan. Apa yang harus kita lakukan? Karena kita bukan Nabi, kita nggak akan didatangin malaikat Jibril, Mikail lalu bersihkan kalbu. Karena Nabi cerita, aku melihat waktu kecilku ada 2 malaikat terbang bersayap putih-putih lalu ngomong, wah gitu, kata si malaikat Mikail, dia orangnya, emang dia orangnya, kira-kira gitu. Apa jawaban Jibril? Ya emang dia orangnya. Maka diambil lah, lagi main diambil, dibedah dadanya. Kita kan bukan Nabi, wali juga belum tentu, ya. Lalu gimana? Lakukan pembedahan secara ruhani. Caranya adalah an-nadamu taubah. Sesalilah dosa-dosa kita, istighfarkan semua itu, maka udah sama dengan kita membersihkan batin kita, jantung kita, dada kita dari dosa-dosa itu. Ya. Baik, Buya. Jazakallah. Terakhir, ini dari Bapak Ibu Erikmen. Assalamualaikum, Buya. Saya mau tanya, ini masih di luar topik gitu ya. Bagaimana hukumnya jika jadi makmum yang sedangkan imamnya sendiri masih melalaikan sholatnya, kejadiannya misal di tempat kerja. Terus apa hukumnya kalau kita dalam sholat tidak melihat tempat sujud, misalnya lurus ke depan atau mata sering pindah-pindah? Demikian, Buya. Iya, jangankan orangnya masih melakukan sholat, ahli bid'ah pun memimpin sholat, fasik pun memimpin sholat, itu sholatnya sah. Sholatnya sah, kan hukum sholatnya ya. Tapi yang jadi imam ya harus punya kepantasan lah. Tapi kita kok berpikir begitu ya? Jangan berpikir orang itu melalaikan sholat. Siapa tahu dia sholat di waktu yang lain. Siapa tahu dia sholat di saat kita nggak melihat. Nah, coba husnuzon ini Bang. Jadi kalau mau bermakmum kepada orang, siapapun imamnya dari hati kita katakan, oh ini hamba Allah. Kalau dia masih sholat aja berarti hamba Allah. Oh di waktu lain dia nggak sholat, kan nggak kelihatan sama kita. Siapa tahu dia sholat dengan mazhab yang berbeda sama kita. Ya. Nah coba ini dipakai. Karena salah satu langkah sholat khusyuk itu adalah dengan berbaik sangka ke imam. Sehingga kolbunya koneksi. Kalau koneksi nanti bisa bareng-bareng datangnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang kedua saya lupa apa pertanyaannya? Udah ya? Kait ketika kita sholat tidak melihat tempat sujud, Buya. Oh, sholat ini kita kasih rumusan aja. Sholat itu mata berkiblat ke tempat sujud, tubuh berkiblat ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, kolbu berkiblat kepada Allah. Nah, seperti itu aja, ya. Baik, Buya. Bapak Ibu jemaah Masjid Agung Suluddin, Masjid Raya, dan seluruh jamaah, mungkin Bapak Ibu yang berada di luar komplek Sepron, di luar Riau maksudnya. Demikianlah tablik akbar kita pagi hari ini bersama Buya Ar-Razi. Banyak sekali ilmu-ilmu yang baru yang mungkin harus kita dapatkan pagi. Semoga menjadi bekal buat kita di Ramadan yang ke-13 ini, semakin menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum kita tutup, mungkin kami jamaah minta nasihat ataupun sebagai kesimpulan dan doa dari Buya. Tafadhol, Buya. Baik teman-teman yang makan Allah, karena kita bukan siapa-siapa, kita bukan nabi, kita bukan rasul, belum tentu juga wali Allah, maka kita amalkan doa yang Nabi amalkan. Apa doanya? Bahasa Indonesia aja, tapi kalau bahasa Arabnya sekaligus itu jadi doa. Kita penutup, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhil umr. Ya Allah, lindungi aku, lindungi kami, dan kami yang ngaji pagi ini, daripada dikembalikan ke masa keadaan yang hina di masa tua. Dan yang kedua, kami meminta, ya Allah, inna nas'aluka salamatas sadar. Beri kami hadiah, ya Allah, keselamatan kolbu, kebersihan kolbu, keselamatan dada, kebersihan dada kami.
wa na'udzubika ya Rabb, dan kami berlindung ya Allah min su'is sadar, dari kebusukan dalam hati, kebusukan dalam dada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah alamin. Mohon izin pamit. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.